guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan membahas tentang dunia hukum kembali. Dan apa yang akan gue bahas? Gue akan membahas tentang job desk seorang pengacara. Dan kemarin itu gue baru ingat sih, kemarin kan gue udah sempat bahas job desk tentang legal officer dan job desk anak magang. Dan gue lupa kalau gue belum pernah menjelaskan tentang job desk seorang pengacara. Nah, di sini gue akan menjelaskan hal tersebut. Dan ini tuh job desk berdasarkan pengalaman gue selama gue kemarin kerja di kantor hukum selama 4 tahun itu ya guys. Jadi ini yang gue lakuin selama gue jadi pengacara. Nah, kerjaan pengacara itu kan terbagi dua, ada yang di kantor dan ada yang di lapangan. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ada sidang, ya kerjaan kita di kantor. Dan biasanya apa aja sih kerjaan di kantor? Nah, yang pertama tuh biasanya kan kalau sidang tuh kan biasanya jawab menjawab tuh. Nah, di sini tuh di kantor tuh gue ngerjain jawaban atau gugatan atau replik atau dupliknya. Dan itu tuh biasanya kalau misalnya waktu awal-awal gue sebagai pengacara senior, biasanya gue masih didikte sama bos gue. Jadi gue mencatat apa yang bos gue kasih tahu tentang jawaban tersebut, gue catat lalu gue pindahin ke komputer dengan format yang udah ada lah, dan ada dalil-dalil yang dimasukin lah. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya udah beres, gue kasih ke bos direvisi ataupun udah oke. Nah, kayak gitu kerjaan gue sebagai pengacara kalau misalnya lagi di kantor. Nah, tapi terakhir pas udah terakhir tahun ketiga tahun keempat lah, bos gue udah mulai mempercayakan gue untuk bikin jawaban sendiri. Jadi misalnya jawaban sendiri itu dari pemikiran gue dan dari pokoknya bahasa gue lah. Dan gue juga biasanya Google searching sih tentang dalil-dalil yang menguatkan, tentang jurisprudensi atau aturan-aturan yang menguatkan yang bisa gue masukin ke jawaban tersebut. Dan misalnya udah beres, ya gue kasih ke bos gue. Kalau menurut bos gue udah oke, ya tinggal di print. Kalau enggak, ya revisi-revisi. Seperti itulah kerjaan gue sebagai pengacara kalau di kantor. Selain itu juga gue biasanya bikin surat kuasa, bikin misalnya mau bikin surat ke wali kota atau ke gubernur atau ke kepolisian, itu biasanya gue juga yang bikin, tapi gue hanya didikte sama bos gue. Jadi setelah format-format yang udah ada tuh penting banget, karena tinggal ya salin aja lah sesuai dengan format yang udah ada, udah gitu oke, kirimin, beres. Nah, seperti itu kerjaan pengacara gue sebagai pengacara kalau di kantor. Nah, kalau misalnya di lapangan, gue tuh biasanya kalau ke lapangan tuh biasanya ke pengadilan sama ke kepolisian. Nah, biasanya kalau ke pengadilan itu kan biasanya kalau misalnya sidang tuh berjalan 3-6 bulan, tapi itu tuh seminggu sekali sidangnya. Nah, misalnya setiap hari Selasa, ya gue pergi hari Selasa buat sidang. Nah, biasanya kan kalau ada panggilan tuh sidang biasanya jam 9 atau jam 10, tapi terkadang sidang tuh baru mulai jam 3, dapat gilirannya jam 3. Jadi itu sudah hal yang biasa bagi gue seorang pengacara untuk misalnya lagi hari sidang tuh gue seharian di pengadilan. Jadi ya kadang langsung pulang ke rumah atau kadang balik lagi ke kantor, ya tergantung sidangnya beresnya jam berapa. Nah, ya begitulah guys. Kalau misalnya di pengadilan biasanya nunggunya 2-3 jam atau 4 jam, sidangnya paling hanya 5 menit, cuma ngasih jawaban doang. Seperti itu kalau kerjaan seorang pengacara di pengadilan. Nah, terkadang juga kan misalnya kalau misalnya udah saksi nih, dulu sih biasanya bos gue yang datang pas saksi. Nah, tapi belakangan terakhir gue udah dilepas sendiri, gue tanya jawab sendiri saksi yang ada, dan itu menegangkan guys, gila, menegangkan banget. Cuman gue belajar dan gue mulai menikmati itu sih. Seperti itu guys. Terus itu kerjaan kalau di pengadilan ya. Nah, kalau di kepolisian, gue tuh sebenarnya paling malas sebenarnya kalau udah ada klien gue yang disidik atau sedang ada penyelidikan. Gue tuh kadang malas. Kenapa? Karena itu bisa seharian guys, dari pagi sampai sore. Itu bener-bener bisa seharian tanya jawab, dan kerjaan gue yang mendampingi. Pasti tapi ada bos gue sih, tapi gue mendampingi yang nyatot lagi. Dan ya bosen sih, kadang tuh bosen banget beneran kalau udah ada ke polisi gitu. Kadang gue suka agak males sih, cuman ya itulah pekerjaan, jadi ya gue ladenin. Nah, itu kalau di kepolisian. Dan juga kalau misalnya ada gelar-gelar perkara, gue masuk ke ruang gelar perkara, ya gue catat
jalannya perkara tersebut. Nah itu guys job desk gue selama gue jadi pengacara sih. Dan kalau misalnya lagi padet banget perkara itu tuh bisa seminggu bener-bener bisa di luar, bisa di lapangan sih. Dan lelah tapi ya menyenangkan sih kalau misal, karena gue emang cita-citanya jadi pengacara, jadi gue menikmati itu, enjoy. Nah kenapa gue keluar, nah nanti gue akan bahas di ruang tersendiri suka duka gue jadi pengacara, gue akan bahas itu. Nah sekian dulu guys, ada gambaran kan job desk pengacara itu seperti apa. Ini berdasarkan yang gue alami ya, yang gue lakuin selama 4 tahun di kantor hukum. Nah kalau ada yang kalian yang bingung mau tanya, silahkan tulis komentar di bawah ini, nanti akan gue jawab sesuai dengan yang gue tahu. Thank you guys, sekian dulu vlog gue tentang job desk seorang pengacara. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog gue selanjutnya. Bye bye.